Halo, di sini gua akan menjelaskan tipe-tipe loop yang ada di kebanyakan bahasa pemrograman. Jadi dalam hampir semua bahasa pemrograman biasanya dia akan menyediakan 3 jenis loop. Itu pertama adalah for loop, yang kedua adalah while loop, dan yang ketiga adalah do while loop. Sekarang gua akan menjelaskan apa kesamaan dan perbedaan dari ketiganya. Pertama, dalam bentuk for loop. For loop ini biasanya formatnya kurang lebih seperti ini. Dia akan bilang for, di sini ada condition, terus katakan di sini ada bodinya. Nah, untuk yang tipe for seperti ini, dia tuh akan menjalankan seperti ini. For, dia mengecek kondisinya di sini. Jika true, maka dia akan menjalankan isinya. Jika sudah selesai, dia akan kembali ke atas dan mengecek apakah kondisi di sini masih true. Untuk yang while, sebenarnya cukup sangat mirip sekali dengan yang for. Seperti ini. While condition, dan ini bodinya. Nah, bedanya apa dengan yang for? Untuk dilihat sekilas sama ya, sangat mirip sekali. Yaitu dia pertama kan baca while, terus dia akan membaca condition di sini, terus dia ke body. Habis itu dia akan kembali ke while lagi dan ngecek terus sampai kondisinya false. Atau jika tidak false, maka dia akan infinite loop karena loopnya nggak selesai. Yang agak berbeda adalah di do while. Do while itu biasanya seperti ini. Do body, terus dia baru di bawah ada while. Jangan do body deh, body aja nyebutnya. While condition. Nah, kalau untuk do while, dia akan menjalankan bodinya dulu 1 kali. Jadi dia do, menjalankan bodinya sekali, habis itu dia ngecek while. Kalau while true, ini kan kondisi boolean ini true, maka dia akan mengulang lagi dari awal, jangan body lagi. Gitu terus sampai kondisinya false. Jadi kurang lebih gitu untuk perbedaannya. Kalau yang for tuh dia for baca boolean lakukan, while baca boolean lakukan, sementara do while lakukan dulu baru baca booleannya. Lalu sekarang kita lihat perbedaan for dan while. Kita akan menggunakan contoh di Java. Java tuh for kurang lebih seperti ini biasanya. Misalnya kita pakai ini for int i dot length i plus plus ini body. Untuk di Java, dia itu kan ada 3 separator ya. Pertama itu adalah katakanlah ini indeks 1, indeks 2, indeks 3. Indeks lah. Part 1, part 2, part 3. Kalau di Java urutannya seperti ini. Untuk for, dia akan membaca si part 1 dulu. Int i sama dengan 0. Habis itu dia membaca part 2, kondisi ini. Kondisi i kurang dari array.length. Nah, jika ini true, maka dia akan lanjut ke body. Jika tidak, dia akan selesai. Jika tidak, ya dia akan keluar dari loopnya. Ketika dia sudah menjalankan body, dia akan melakukan yang ada di part ketiga. Jadi sebenarnya begini. Part ketiga, jika sudah selesai, maka dia akan ke part kedua lagi. Gitu. Jadi urutannya adalah pertama ini part 1, part 2 body, part 3 part 2 body, part 3 part 2 body, dan seterusnya. Sementara untuk yang while itu tidak seribet itu. Dia biasanya hanya untuk seperti ini. While katakanlah kita punya variabel i kurang dari 5 gitu. Ini begini curly braces, kita punya body. Kalau ini sederhana sekali, yang ada satu part kan, part 1 body. Part 1 benar, dia akan body. Lalu dia akan membaca part 1 lagi, part 1 body, part 1 body, part 1 body, part 1 body. Nah, itulah kurang lebih perbedaan dari for dan while. For itu lebih rapi, jadi developer tuh nggak usah takut kelupaan initiate dan ngubah variabel. Jadi kalau misalnya begini gitu, for integer i plus plus, maka ya udah aman ini. I-nya akan nambah terus sampai I-nya bertemu dengan array.length, dimana jika itu part 2-nya akan salah dan dia akan ke luar. Sementara kalau yang I seperti ini, maka ini rawan sekali terjadi kesalahan karena kita bilangnya seperti ini ya. Saya singkat jadi W aja ya. W i kurang dari rr.length
gitu ya. Nah habis itu kita lupa menambahkan i++. Misalnya lupa. Nah maka i nya akan tetap sama terus gitu. Kita initiate i sama dengan 0 di atas, terus i nya akan 0 terus karena i++ nya lupa. Atau tambah parahnya bahkan kita belum initiate i, jadinya dia akan kena null variable karena i nya belum di initiate. Sementara kalau yang for ini sudah di initiate. Nah di video berikutnya gue akan bahas gimana cara kita convert dari for menjadi i, jadi while.